Tentu, ini adalah adaptasi cerita tersebut ke dalam konteks, budaya, dan bahasa Indonesia yang alami. Hawa panas yang memancar dari aspal tol Cipularang seakan merayap masuk, menantang AC mobil yang sudah bekerja maksimal. Rina mencengkeram setir dengan kedua tangan, buku-buku jarinya memutih. Ia tak bisa mengingat kapan terakhir kali ia bisa menyetir dengan santai jika Bima, suaminya, dan Ibu Santi, ibu mertuanya, berada di dalam mobil yang sama. Mobil SUV yang ia beli dengan bonus akhir tahunnya 2 tahun lalu ini terasa lebih sempit dari biasanya, sesak oleh kata-kata yang tak terucap dan perhatian yang menggantung di udara seperti awan mendung. Mereka dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah menghadiri pernikahan putri dari sepupu jauh Ibu Santi di Bandung. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Rina. 3 hari penuh senyum palsu, menjawab pertanyaan-pertanyaan merendahkan tentang kariernya dan kapan punya anak. Semua itu sambil melayani suami dan ibu mertuanya seolah ia adalah asisten pribadi mereka, bukan anggota keluarga. Panas sekali di belakang sini. Rina, coba dinginkan lagi AC-nya. Suara Ibu Santi memecah keheningan. Seperti biasa, nadanya bukan permintaan, melainkan perintah halus. Rina tidak menjawab, hanya mengulurkan tangan dan memutar knob, membuat embusan angin lebih kencang. Hawa dingin langsung terasa lebih kuat. Ia melirik kaca spion dan melihat pantulan ibu mertuanya, sedang mengipasi leher dengan kipas kertas murahan dari acara pernikahan, souvenir dengan nama kedua mempelai tercetak di atasnya. Wajahnya mengenakan topeng ketidakpuasan yang abadi. "Kamu tuh, jangan tegang begitu, kalau menyetir. Santai saja, nanti kita semua celaka." Kali ini Bima yang bicara dari kursi penumpang di sebelahnya. Ia baru saja bangun dari tidur siangnya, meregangkan tubuh dengan malas sambil menguap lebar, sama sekali tidak sadar bahwa istrinya sudah menyetir tanpa henti selama hampir 3 jam. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa kesabaran yang mungkin masih bersembunyi di sudut hatinya. "Aku tidak tegang, Bima. Aku fokus. Fokus itu satu hal, tapi tidak perlu cemberut begitu. Mukamu seperti punya utang +1 miliar," celetuk Bima, sambil meraih ponselnya untuk bermain game. Suara tembakan dan ledakan dari game online-nya mulai memenuhi mobil, bersaing dengan deruban di aspal. Rina tetap diam. Percuma merespons. Jawaban apapun akan dianggap sebagai bantahan, dan bantahan apapun akan memicu perdebatan yang lebih panjang. Ia sudah hafal skenarionya. Ia akan disalahkan karena menjadi istri yang pembangkang, suka melawan, dan tidak hormat pada suami. Ironis, mengingat seluruh hidup suaminya saat ini ditopang oleh kerja kerasnya. "Tahu tidak, Tante Susan tadi bertanya tentangmu." Ibu Santi memulai lagi. Rina tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Susan adalah sepupu yang putrinya baru saja menikah. Dia tanya kapan Rina mau memberiku cucu. Ibu malu sekali. Ibu tidak tahu harus bilang apa. Rina tetap memusatkan pandangannya pada pita jalan tol yang seolah tak berujung. "Kalian sudah coba ke dokter lain? Mungkin kamu terlalu lelah karena bekerja terus. Makanya tidak subur. Tempat seorang wanita itu di rumah, mengurus suami, membesarkan anak, bukan keluyuran kerja dari pagi sampai malam," lanjut Ibu Santi, nadanya menajam. "Nah, dengar itu, Rin, Mama benar. Mungkin kamu berhenti kerja saja, biar aku yang jadi pencari nafkah." Bima menimpali, matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Rina nyaris tertawa suara yang getir dan menyakitkan. Bima, si pencari nafkah. Suaminya itu sudah efektif menjadi pengangguran selama hampir 5 tahun. Setelah di PHK dari pekerjaan terakhirnya, ia tidak pernah serius mencari pekerjaan lain. Selalu ada alasan. Posisinya tidak cocok, gajinya terlalu rendah. Bosnya kelihatannya galak. Jaraknya terlalu jauh. Sementara itu, waktu terus berjalan dan setiap tagihan cicilan rumah, listrik, belanja bulanan, bahkan uang jajan Bima dan paket datanya dibayar dari rekening bank Rina. Sekarang semua serba mahal, Bima. "Kalau aku berhenti kerja, kita mau makan apa?" jawab Rina, suaranya rendah dan terkendali. "Itu urusan suami. Tugasmu sebagai istri itu mendukung dan berdoa. Jangan pesimis begitu. Tuhan yang mencukupi," balas Bima dengan nada sok bijak,
seolah ia seorang motivator dan bukan pria yang baru pagi tadi meminta uang tunai pada istrinya untuk membeli kopi di rest area. Betul. Lagi pula, apa gunanya punya banyak uang, rumah besar, mobil bagus, kalau rahimmu mandul? Kata-kata Ibu Santi menghantam Rina tepat di ulu hati. Begitu tajam, begitu kejam. Rasa sakit itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia merasakan napasnya tertahan. Selama bertahun-tahun, ia telah menelan hinaan-hinaan ini. Ia pikir itu adalah bagian dari menjadi istri yang baik. Ia pikir itu adalah ujian kesabaran dalam pernikahan. Tapi hari ini, di kilometer 82 tol Cipularang, sesuatu di dalam dirinya pecah. Gelas kesabarannya, yang sudah retak di 1000 tempat, akhirnya hancur berkeping-keping menjadi debu. Seakan merasakan perubahan atmosfer, Bima akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menoleh ke arah Rina. Kenapa diam saja? Ibumu benar, tahu. Itu semua demi kebaikanmu. Sebagai suamimu, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau itu berarti kamu harus mengundurkan diri, ya kamu mengundurkan diri. Aku tidak mau punya istri mandul yang gila kerja. Mandul. Kata itu bergema di telinga Rina. Itu bukan kata yang digunakan dokter 3 tahun lalu. Tidak, dokter tidak bilang mandul. Dokter bilang ia memiliki kondisi yang membuatnya lebih sulit untuk hamil, tapi bukan tidak mungkin. Dokter merekomendasikan serangkaian terapi dan program kesuburan yang membutuhkan biaya besar dan komitmen dari keduanya. Rina sudah siap. Ia punya tabungan. Tapi Bima selalu menolak. Alasannya karena itu tidak alami, atau nanti saja kalau uang kita sudah lebih banyak. Bahkan saat ia menghabiskan uang jutaan rupiah untuk konsol game baru. Semuanya menjadi sangat jelas bagi Rina. Ini bukan soal anak, ini bukan soal kodrat wanita. Ini soal kekuasaan. Mereka ingin ia berhenti bekerja agar ia kehilangan kemandirian finansialnya. Agar ia sepenuhnya bergantung pada Bima. Agar ia menjadi lemah dan bisa mereka injak-injak. Aku kepala keluarga di sini, Rina. Kamu harus nurut padaku, lanjut Bima, suaranya meninggi. Kalau aku bilang berhenti kerja, ya berhenti, jangan membantah terus. Aku muak dengan gaya wanita mandirimu itu. Anakku itu sudah seperti wali karena mau sabar menghadapi istri sepertimu. Laki-laki lain sudah lama menceraikanmu, timpal Ibu Santi dari belakang. Dan itulah dia, pemicu terakhirnya. Bima memelototi Rina, wajahnya memerah karena marah. Atau mungkin kamu memang sudah tidak mau bersamaku lagi, begitu? Baiklah. Kalau kamu tidak sanggup, ya sudah, ceraikan saja aku. Silakan. Urus suratnya sekarang juga, aku sudah selesai. Hening. Suara dari game yang terbengkalai di ponsel Bima di dashboard menjadi satu-satunya bunyi di dalam mobil. Rina merasakan darahnya mendingin sejenak sebelum mengalir deras ke seluruh tubuhnya dengan energi baru yang dahsyat, dingin dan tajam. Ia menoleh pada Bima. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menatap langsung ke mata suaminya. Bukan dengan tatapan memohon atau kalah, tapi dengan tatapan yang kosong menakutkan. Kamu yakin? Bisik Rina. Bima, mungkin mengira gertakannya berhasil, menyeringai. Tentu saja aku yakin. Apa gunanya pernikahan kalau istrinya hanya seorang pemberontak? Rina mengangguk pelan. Sangat pelan. Ia kemudian memalingkan wajahnya kembali ke depan, matanya fokus pada jalan. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak menyalakan lampu sein kiri. Mobil SUV itu melambat dan mulai menepi ke bahu jalan. Hei, kamu mau apa? Kenapa berhenti di sini? Tanya Bima, bingung. Ini berbahaya. Kamu tidak bisa berhenti begitu saja di jalan tol, pekik Ibu Santi dari belakang. Rina tidak menjawab. Ia menginjak rem sampai mobil berhenti total di bahu jalan yang sepi. Di depan mereka terhampar padang rumput kering dan langit jingga. Di belakang mereka, deru lalu lintas yang lewat. Ia mematikan mesin. Keheningan yang tiba-tiba terasa menusuk. Ia menoleh pada Bima lagi, lalu melirik Ibu Santi di kaca spion. Tatapannya dingin, tanpa emosi, keluar, katanya. Satu kata. Bima dan Ibu Santi saling pandang, kebingungan total di wajah mereka. Apa maksudmu keluar? Tanya Bima. Suaranya kehilangan kepercayaan diri.
Aku bilang. Keluar. Ulang Rina. Kali ini dengan penekanan pada setiap suku kata. Suaranya tidak bergetar. Mantap. Kamu mau ceraikan? Kamu mau mulai sekarang? Baik, kita mulai sekarang. Keluar dari mobilku. Kamu gila? Teriak Bima. Jangan kurang ajar kamu, Rina. Ini ibu mertuamu, jerit Ibu Santi. Rina tidak bergeming. Ia mengulurkan tangan dan menekan tombol untuk membuka semua kunci pintu. Bunyi klik kunci itu terdengar seperti vonis terakhir. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Keluar, desisnya. Bima menatap Rina, mencari tanda-tanda bahwa ini adalah lelucon atau gertakan, tapi ia tidak menemukan apapun. Yang ia lihat adalah wajah orang asing. Seorang wanita yang mati rasa. Seorang wanita yang telah mencapai batas absolutnya. Dengan gerakan ragu, Bima membuka pintunya. Ia pikir Rina akan menghentikannya, tapi Rina hanya duduk diam menatap lurus ke depan. Bima keluar dari mobil, berdiri canggung di atas kerikil bahu jalan. Ibu, keluar, kata Rina, suaranya masih datar. Ibu tidak mau. Apa kamu mau meninggalkan ibumu di tengah jalan tol? Anak tidak tahu diuntung. Rina akhirnya membuka pintunya sendiri. Ia berjalan memutar ke pintu penumpang belakang dan menariknya hingga terbuka. Keluar, Bu Santi, atau saya akan menyeret ibu keluar. Ancaman itu, ditambah dengan tatapan menakutkan di mata Rina, membuat keberanian Ibu Santi layu. Sambil menggerutu dan mengumpat, ia akhirnya keluar dari mobil. Ia berdiri di samping putranya, Bima, tampak kecil dan bingung di tengah luasnya jalan tol. Mereka hanya membawa tas jinjing kecil berisi pakaian kotor. Ponsel Bima, dompetnya, bahkan botol air minum mereka, semuanya tertinggal di dalam mobil. Rina kembali ke kursi pengemudi. Ia menutup pintunya, mengunci semua pintu, dan menyalakan mesin. Ia tidak menatap mereka. Ia hanya menatap lurus ke depan. Bima, yang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, mulai menggedor-gedor jendela. Rina, buka. Kamu serius? Rina. Rina tidak peduli. Ia memindahkan tuas transmisi ke mode drive, menyalakan lampu sein kanan, dan perlahan mulai masuk kembali ke lalu lintas. Dari kaca spionnya, ia bisa melihat mereka, dua sosok itu, suaminya dan ibu mertuanya. Mereka berteriak, melambaikan tangan, lalu tampak marah, menendang-nendang udara. Siluet mereka semakin kecil, semakin kabur, hingga akhirnya ditelan oleh tikungan jalan dan senja yang semakin pekat. Di kilometer 82, Rina meninggalkan masa lalunya. Ia meninggalkan beban yang telah ia pikul begitu lama. Ia meninggalkan mereka yang telah menguras jiwa dan semangatnya. Ia sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bebas. Keheningan di dalam mobil memekakkan telinga. Setelah deru mesin dan angin saat ia kembali masuk ke lajur cepat, yang tersisa hanyalah dengungan monoton AC. Kursi penumpang di sebelahnya kosong, kursi belakang kosong. Tidak ada lagi decakan lidah tidak setuju dari Ibu Santi. Tidak ada lagi suara game online dari ponsel Bima. Hanya ada Rina dan pikirannya. Tangannya di setir mulai bergetar hebat. Bukan lagi karena amarah yang terpendam, tapi karena efek kejut dari lonjakan adrenalin yang masif. Kakinya terasa lemas saat menekan pedal gas. Ia harus menepi. Ia butuh berhenti sejenak. Papan penunjuk rest area berikutnya tampak seperti oasis di padang pasir. Rina mengarahkan mobil keluar dari jalan tol, mencari tempat parkir di sudut terjauh, jauh dari lampu dan keramaian. Saat mesin mati, pertahanannya runtuh. Ia menundukkan kepalanya ke setir dan isak tangis pun pecah, keras dan deras. Itu bukan tangisan penyesalan, bukan pula kesedihan. Itu adalah tangisan kelegaan yang murni, tangisan yang membersihkan. Air mata yang mengalir di wajahnya seakan menghapus semua luka, semua kekecewaan, semua rasa sakit yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia menangis tak terkendali, membiarkan semua emosi yang terkurung keluar, tanpa sensor dan tanpa pengekangan. Bahunya berguncang. Napasnya tersengal-sengal. Ia menangisi gadis naif yang pernah berpikir cinta bisa mengubah segalanya. Ia menangisi wanita pekerja keras yang kelelahannya tidak pernah dihargai.
Ia menangisi dirinya sendiri karena akhirnya menemukan kekuatan untuk berkata, "Cukup." Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tangisnya mereda, hanya menyisakan isakan kecil. Ia mengangkat kepalanya, menatap wajahnya yang sembab di kaca spion. Matanya merah, rambutnya sedikit berantakan, tapi di balik itu semua, ia melihat sesuatu yang telah lama hilang. Sebuah kilatan cahaya di matanya, cahaya perlawanan. Ia meraih ponsel Bima yang tergeletak di dashboard. Layarnya menyala, menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor yang ia simpan dengan nama kerabat Bima. Kemudian, ia mengambil ponselnya sendiri dari tas. Seperti yang diduga, puluhan notifikasi panggilan dan pesan dari nomor yang sama dan beberapa nomor lain membanjiri. Ia melirik pesan-pesan yang muncul di layar kuncinya. "Rina, kamu di mana? Kamu meninggalkan Bima dan ibunya." Jawab teleponnya. "Jangan seperti anak kecil. Kamu sudah keterlaluan. Cepat kembali dan jemput mereka." Rina tersenyum sinis. Betapa cepatnya mereka menyalahkannya. Tak satu pun yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada yang bertanya mengapa ia melakukannya. Baginya, ini adalah bukti terakhir yang ia butuhkan. Bukti bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Tanpa ragu, ia menekan tombol daya di ponselnya, menahannya sampai opsi untuk mematikan muncul. Layar menjadi gelap, dunia luar dibungkam. Untuk saat ini, ia hanya ingin bersama dirinya sendiri. Sementara itu, puluhan kilometer di belakangnya, Bima dan Ibu Santi berdiri di bawah sorot lampu jalan tol yang baru menyala. Kemarahan di wajah mereka mulai berubah menjadi kepanikan. Deru truk-truk besar yang lewat terasa begitu dekat dan menakutkan. Udara malam mulai terasa dingin. "Ini semua salah Mama," bentak Bima pada ibunya. "Kalau Mama tidak terus-menerus memojokkannya, ini tidak akan terjadi." "Apa? Kenapa jadi salah Mama? Kamu yang tadi teriak-teriak minta cerai. Mama hanya memberinya nasihat." "Dasar anak tidak tahu terima kasih," balas Ibu Santi melengking. Mereka berdebat, saling menyalahkan, tidak menyadari betapa menyedihkannya penampilan mereka. Dua orang yang terbiasa dengan hidup nyaman, kini terdampar di tengah antah berantah karena kesombongan mereka sendiri. Bima mencoba memberhentikan beberapa mobil, tetapi tidak ada yang mau berhenti di bahu jalan tol yang gelap. Mereka mungkin mengira ia perampok. Rasa lapar mulai menggerogoti perut mereka. Rasa haus membuat tenggorokan mereka kering. Bima merogoh-rogoh sakunya, berharap menemukan beberapa lembar uang. Kosong. Dompetnya ada di mobil Rina. Semua kartunya, KTP-nya, ada di sana. Ia sama sekali tidak punya apa-apa. "Sekarang kita bagaimana, Bima?" Mama sudah tidak kuat berdiri lagi. "Kakiku pegal sekali," rengek Ibu Santi, nyaris menangis. Bima mengusap. Ia merasa tidak berdaya. Selama ini, selalu ada Rina untuk diandalkan. Rina yang akan memesan gokar. Rina yang akan membayar makanan. Rina yang akan menyelesaikan setiap masalah. Sekarang Rina telah pergi. Dan ia baru mulai menyadari, tanpanya, ia bukan siapa-siapa. Setelah hampir 2 jam terdampar, sebuah mobil patroli PJR akhirnya melihat mereka dan menepi. Dengan rasa malu yang mendalam, Bima menceritakan versi ceritanya yang telah dimodifikasi, mengatakan bahwa mereka bertengkar dan istrinya langsung pergi begitu saja. Petugas yang baik hati itu akhirnya memberi mereka tumpangan ke gerbang tol terdekat. Dari sana, Bima harus melakukan panggilan telepon yang memalukan kepada seorang sepupu, meminjam uang untuk tiket bus kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang mereka terasa seperti sebuah ziarah panjang yang memalukan. Sementara itu, Rina telah melanjutkan perjalanannya. Suasananya jauh lebih tenang, pikirannya lebih jernih, keheningan di dalam mobil tidak lagi memekakkan. Justru menenangkan. Itu adalah ruang untuk berpikir, ruang untuk merasa. Selama sisa perjalanan, potongan-potongan kenangan mulai berputar di kepalanya seperti film lama. Ia melewati sebuah papan reklame besar yang mengiklankan kondominium mewah. Ia teringat malam ketika ia dengan gembira menunjukkan brosur rumah yang ingin ia beli kepada Bima. Ia baru saja mendapat promosi besar. "Ini investasi kita, Bima. Untuk masa depan kita," katanya, penuh harapan. Bima hanya meliriknya sekilas sebelum kembali ke permainannya.
Terserah kamu saja. Itu kan uangmu, jawabnya acuh tak acuh. Keesokan harinya, saat ia mengisi formulir aplikasi, hanya namanya yang tercantum di sana. Bima menolak ikut dengan alasan benci berurusan dengan bank. Beberapa kilometer kemudian, ia melihat sebuah restoran keluarga yang ramai. Pikirannya melayang ke ulang tahun Ibu Santi tahun lalu. Rina, yang baru saja menerima bonusnya, memutuskan untuk mentraktir semua orang makan malam di sebuah steakhouse mahal. Ia mengundang seluruh keluarga besar Bima, ingin membuat ibu mertuanya senang. Tapi yang ia dengar sepanjang malam hanyalah keluhan. Steaknya agak keras, ya? Minuman ini kurang manis. Pelayanannya lambat sekali. Puncaknya adalah ketika tagihan datang dan Rina membayar dengan kartu kreditnya. Ibu Santi berbisik kepada kerabat di sebelahnya, cukup keras untuk didengar Rina, beginilah kalau punya menantu kebanyakan uang. Sombong. Malam itu, Rina menangis diam-diam di toilet restoran. Ia melirik kursi penumpang kosong di sebelahnya, tempat Bima biasa duduk. Ia teringat betapa sering ia menjemputnya dari bar atau gym larut malam setelah ia selesai bekerja lembur. Bima akan masuk ke mobil dengan bau keringat atau asap rokok dan langsung tertidur, sementara Rina berjuang menahan kantuk dalam perjalanan pulang. Tidak pernah ada ucapan terima kasih, tidak pernah ada pertanyaan capek. Yang ia dapatkan hanyalah, besok bangunin siang, ya? Aku capek banget. Semua kenangan itu, yang pernah ia anggap sebagai kerikil-kerikil kecil di jalan pernikahannya, kini tampak seperti batu-batu besar yang selama ini ia pikul di punggungnya. Ia baru menyadari betapa berat bebannya. Ia telah bekerja begitu keras untuk membangun sebuah rumah, tapi hanya ia yang meletakkan batu batanya. Yang lain hanya menumpang berteduh, sambil terus mengeluh bahwa atapnya kurang tinggi atau lantainya kurang bersih. Ketika mobilnya memasuki gerbang perumahannya, Puri Kencana, hatinya merasakan debaran aneh. Ini adalah rumahnya. Rumah yang cicilannya ia bayar setiap bulan. Rumah yang perabotannya ia pilih satu persatu. Tapi rumah itu tidak pernah terasa benar-benar miliknya. Selalu ada aturan tak tertulis yang dibuat oleh Ibu Santi setiap kali ia menginap. Selalu ada jejak kemalasan Bima di setiap sudut. Ia memarkir mobil di garasi. Ia duduk dalam keheningan sejenak, menatap rumah berwarna krem itu. Rumahnya. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia akan mengambilnya kembali. Ia keluar dari mobil, berjalan dengan langkah mantap ke pintu depan, membukanya, dan melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa berbeda, lebih ringan. Ia meletakkan kunci mobil di meja konsol, menendang lepas sepatu hak tingginya, dan merebahkan diri di sofa empuk di ruang tamu. Ia menatap langit-langit putih yang kosong. Sama seperti masa depannya. Sebuah kanvas kosong yang bisa ia lukis sesuka hatinya. Tidak akan ada yang mendikte warna apa yang harus ia gunakan. Tidak akan ada yang mengkritik sapuan kuasnya. Getaran dari ponsel Bima yang ia letakkan di meja membuyarkan lamunannya, ia mengambilnya. Sebuah pesan baru dari nomor yang sama. Bima, kamu di mana? Aku dan Mama ada di gerbang tol, jemput kami. Rina membaca pesan itu. Ia tidak merasakan kasihan. Tidak ada rasa bersalah, hanya perasaan datar dan hampa. Ia meletakkan kembali ponsel itu. Itu bukan lagi masalahnya. Ia berdiri, berjalan ke dapur, dan membuka kulkas. Ia mengeluarkan sebotol air dingin dan meminum setengahnya. Sangat menyegarkan. Kemudian ia mengeluarkan ponselnya sendiri, menyalakannya kembali, dan langsung membuka aplikasi kontaknya. Ia menemukan nomor langganan tukang kuncinya. Halo, Mas Mike, selamat malam, maaf mengganggu. Bisa datang ke Puri Kencana sekarang? Saya perlu ganti semua kunci di rumah saya. Keputusan telah dibuat, tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, saat bunyi klik dari kunci grendel baru menggema di seluruh rumah, Rina tahu ia bukan hanya mengunci Bima dan Ibu Santi di luar. Ia sedang mengunci masa lalunya yang kelam, dan membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Ia sendirian di rumah besar itu. Tapi ia tidak pernah merasa lebih aman, atau lebih utuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rina tidur di tengah-tengah ranjang ukuran king size-nya. Ia tidak lagi meringkuk di satu sisi, menyisakan ruang kosong yang luas untuk Bima, suaminya,
yang sering kali baru tidur jauh lewat tengah malam setelah puas bermain video game. Malam ini, ia meregangkan anggota tubuhnya, merasakan spray yang sejuk di kulitnya, memeluk bantal dengan leluasa. Ia tidur nyenyak, lebih nyenyak dari yang ia rasakan dalam 5 tahun terakhir. Tanpa satu mimpi pun. Pagi menyapanya, bukan dengan gerutuan Bima tentang bangun pagi atau keluhan Ibu Santi tentang sarapan, tetapi dengan keheningan yang damai dan sinar matahari yang masuk melalui celah gorden. Rina membuka matanya perlahan. Selama beberapa detik, ia merasa bingung. Otaknya mencoba memproses kekosongan di sekelilingnya. Kemudian ia teringat insiden di jalan tol, telepon ke tukang kunci, keputusan yang telah ia buat. Senyum kecil menyentuh bibirnya. Ia tidak merasakan penyesalan. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa ringan. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu yang sejuk. Langkahnya membawanya ke lemari pakaian besar. Lemari ini adalah saksi bisu. Ia membuka pintu sisi kanan, sisinya. Deretan blus kerja, gaun, dan pakaian santai yang ia beli dengan uangnya sendiri tergantung rapi. Semuanya terawat, semuanya terorganisir. Kemudian ia membuka pintu di sebelah kiri, sisi Bima. Pemandangan di hadapannya membuatnya berhenti sejenak. Deretan kemeja bermerek, koleksi jaket kulit dan denim, tumpukan kaos mahal. Di rak bawah, berjejer sepatu sneakers edisi terbatas dan sepatu pantofel kulit yang harganya bisa menutupi cicilan rumah sebulan. Hampir semua barang di sana adalah hadiah darinya. Hadiah ulang tahun, hadiah hiburan karena Bima gagal mendapatkan pekerjaan, atau sekadar dibeli karena Bima merajuk setelah melihat temannya punya barang baru. Ingatannya melayang ke suatu sore di sebuah mall kelas atas sekitar setahun yang lalu. Bima menariknya ke sebuah butik pria terkenal. "Sayang, lihat jaket ini. Keren banget. Cocok buat aku kalau nanti wawancara di perusahaan multinasional itu," katanya, matanya berbinar. Rina melirik label harganya dan nyaris tersedak. Harganya setara dengan gajinya selama 2 minggu. "Bima, ini mahal sekali," bisiknya. Wajah Bima langsung masam. "Ya ampun, Rin, kamu pelit sekali sama suamimu sendiri. Aku butuh ini untuk menunjang penampilanku, biar kelihatan profesional. Ini kan untuk masa depan kita juga, kan? Kalau aku dapat pekerjaan bagus, kamu juga yang untung." Logika bengkok itu selalu berhasil. Rina, yang saat itu masih dibutakan oleh harapan bahwa suaminya akan berubah, akhirnya menggesek kartu kreditnya. Jaket itu dibeli. Tapi tentu saja, tidak pernah ada panggilan wawancara di perusahaan multinasional. Jaket itu hanya dipakai beberapa kali untuk pamer di kafe bersama teman-temannya. Teman-teman yang tagihannya seringkali ia yang bayar. Rina mengulurkan tangan, menyentuh lengan jaket kulit yang lembut itu. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi sakit hati atau penyesalan. Hanya kesadaran yang dingin dan jernih. Ia telah menabur benih di tanah yang tandus. Ia telah menyirami tanaman parasit. Ia menutup pintu lemari perlahan. Ia tidak akan membuang barang-barangnya, ia akan mengemasnya. Itu semua miliknya dan ia harus datang mengambilnya. Langkahnya berlanjut ke dapur. Dapur yang bersih dan modern ini adalah impiannya. Ia mendesainnya sendiri. Ia membayangkan menghabiskan akhir pekan di sini, mencoba resep-resep baru bersama Bima, sebuah fantasi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Bagi Bima, dapur adalah domain Rina. Ia tidak pernah sekalipun menawarkan bantuan, bahkan untuk mencuci piringnya sendiri. Orang yang lebih sering menghabiskan waktu di dapur adalah Ibu Santi. Setiap kali ia datang berkunjung, yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu, ia bukan di sana untuk membantu, tetapi untuk menginspeksi. Rina membuka laci bumbu. Semua stoples tersusun rapi menurut abjad. Ia teringat komentar tajam Ibu Santi saat pertama kali melihatnya. "Kamu ini seperti mau buka toko kelontong saja, semuanya dilabeli. Zaman Mama dulu, masak itu pakai perasaan. Makanya masakan Mama lebih enak, lebih punya jiwa." Kemudian Ibu Santi akan mulai memasak, yang artinya menyuruh Rina melakukan semua pekerjaan persiapan, dari mengupas bawang hingga membersihkan ikan, sementara Ibu Santi duduk di meja makan memberi instruksi. Setelah makanan siap, ia akan dengan bangga menyajikannya kepada Bima. "Ini,
Nak, masakan mama. Makan yang banyak. Pasti kangen masakan rumah yang asli, kan? Masakan istri-istri modern begini, tidak ada apa-apanya. Bima akan makan dengan lahap, memuji ibunya setinggi langit, tanpa pernah, sekalipun melirik Rina yang kelelahan dan berkeringat di sudut dapur, membersihkan kekacauan yang ditinggalkan ibu mertuanya. Rina mengambil panci kecil, mengisinya dengan air, dan meletakkannya di atas kompor. Ia membuka lemari dan menemukan sebungkus mie instan. Ia sudah berbulan-bulan tidak memakannya. Bima dan Ibu Santi menganggapnya makanan tidak sehat, makanan orang susah. Ironisnya, mereka tidak pernah menyumbang sepeser pun untuk membeli bahan-bahan makanan organik dan sehat yang selalu mereka tuntut. Sambil menunggu air mendidih, ia bersandar di meja dapur. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto digital di atas kulkas. Bingkai itu menampilkan tayangan slide kenangan mereka. Ada foto pernikahan mereka. Rina tampak begitu bahagia, matanya bersinar karena cinta dan harapan. Bima tersenyum lebar di sampingnya, tampak tampan dan menjanjikan. Siapa sangka di balik senyum itu ada kemalasan dan rasa berhak yang mendarah daging. Lalu muncul foto liburan mereka ke Bali 3 tahun lalu. Seluruh perjalanan itu didanai oleh bonus Rina. Rina ingat bekerja gila-gilaan selama 3 bulan untuk mencapai targetnya hanya demi memenuhi keinginan Bima untuk pergi ke Bali. Selama di sana, Bima hanya bersantai sementara Rina terus-menerus memeriksa ponselnya, sesekali membalas email pekerjaan yang mendesak. Kamu ini liburan atau tidak, sih? Kerjaan terus yang dipikirin, tegur Bima saat itu. Tanpa sedikit pun rasa bersalah. Foto berganti lagi. Kali ini dari acara syukuran rumah mereka. Di foto itu, Rina dan Bima berdiri diapit oleh orang tua mereka. Ibu dan ayah Rina tersenyum bangga. Ibu Santi, meskipun tersenyum ke kamera, tangannya menggenggam erat lengan Bima seolah ingin menegaskan bahwa rumah itu milik putranya, bukan menantunya. Setelah acara selesai, ketika semua tamu sudah pulang, Ibu Santi menarik Rina ke samping. Rina, Ibu mau kasih nasihat. Sekarang kamu sudah punya rumah sendiri, ingat ya. Rumah ini milik Bima. Kamu itu hanya menumpang hidup dengan suamimu. Jadi, kamu harus pintar-pintar melayaninya. Jangan sampai pekerjaanmu membuatmu melalaikan rumah dan kebahagiaan suamimu. Rina, yang saat itu masih berusaha menjadi menantu yang baik, hanya bisa mengangguk dan memaksakan senyum. Ia ingin berteriak bahwa setiap batu bata dan sak semen di rumah ini dibeli dengan keringatnya, bahwa nama di sertifikat adalah namanya, bahwa Bimalah yang menumpang hidup padanya. Tapi ia menahan semuanya demi keharmonisan, demi cinta. Air di panci sudah mendidih. Rina memasukkan mie, mengaduknya perlahan. Aroma gurih dari bumbu mie instan mulai memenuhi dapur. Aroma yang sederhana, jujur, dan tidak neko-neko. Seperti kehidupan yang ia inginkan. Sekarang, setelah sarapan mie instan yang terasa luar biasa lezat, Rina membawa cangkir kopinya ke sebuah ruangan yang jarang ia masuki, ruang kerja Bima. Sebenarnya ia menyiapkannya sebagai ruang kerja bersama, ia meletakkan 2 meja di sana. Meja Rina rapi dengan laptop, tumpukan dokumen, dan alat tulis yang terorganisir. Meja Bima, sebaliknya, dipenuhi dengan konsol game, tumpukan kaset video game, dan PC gaming spek tinggi yang ia rakit setahun lalu. Ini untuk cari kerja, sayang. Untuk update CV, untuk networking di LinkedIn, begitu alasannya pada Rina. Tapi ruangan itu tidak pernah digunakan untuk mencari kerja. Itu adalah man cave-nya, sarang bermain gamenya. Seringkali ketika Rina sudah terlelap, Bima masih di sana. Berteriak-teriak pada rekan tim virtualnya hingga subuh. Di dinding tergantung sebuah papan tulis putih. Di atasnya, ada sisa-sisa samar tulisan tangan Rina tentang jadwal program kesuburan yang ia buat 2 tahun lalu. Janji temu dokter, jadwal vitamin, jendela ovulasi, semua ditulis dengan rapi dan penuh harapan. Ingatannya kembali ke hari di mana harapannya dihancurkan. Di klinik kesuburan yang dingin, dokter dengan sabar menjelaskan kondisi medisnya PCOS yang membuatnya sulit berovulasi secara teratur. Ini bukan berarti ibu tidak bisa hamil, tapi akan butuh usaha ekstra. Ada beberapa opsi terapi, dan yang terpenting adalah dukungan penuh dari suami, kata dokter, sambil memandang Bima.
Rina meremas tangan Bima erat-erat, mencari kekuatan, tapi tangan Bima terasa dingin dan pasif. Dalam perjalanan pulang, Bima tidak banyak bicara. Sesampainya di rumah, ketika Rina mencoba membahasnya lagi, Bima meledak. Sudah kuduga. Ini karena kamu terlalu capek kerja. Kamu terlalu ambisius. Kamu lebih peduli kariermu daripada kesehatanmu sendiri. Sekarang lihatkan apa yang terjadi. Tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada pelukan, hanya tuduhan. Bima memutarbalikkan fakta medis menjadi kesalahan Rina. Ia menggunakan kondisi Rina sebagai senjata untuk menyerang ambisinya, sesuatu yang selalu menjadi sumber rasa tidak aman bagi egonya yang rapuh. Sejak hari itu, Bima tidak pernah mau lagi membahas perawatan kesuburan. Setiap kali Rina mencoba, ia akan mengalihkan pembicaraan atau berkata, "Sudah, biarkan saja. Kalau memang rezeki, pasti akan terjadi." Berdiri di ruangan itu sekarang, menatap papan tulis yang telah menjadi monumen harapan yang pupus, Rina tidak lagi merasakan sakit. Ia merasa lega. Ia bersyukur tidak memiliki anak dengan pria seperti Bima. Ia tidak bisa membayangkan membesarkan anak dalam lingkungan yang begitu toksik, dengan seorang ayah yang tidak bisa menjadi panutan. Ia mengambil penghapus dan dengan satu sapuan tegas, ia membersihkan seluruh papan tulis itu. Putih kosong. Seperti masa depannya. Sisa hari itu ia habiskan untuk melakukan hal-hal yang ia sukai. Ia memutar musik klasik dengan volume keras. Ia membuka semua jendela, membiarkan udara segar masuk. Ia menyirami tanaman di terasnya yang mulai layu. Ia merasakan setiap sudut rumah ini menjadi miliknya lagi. Dinding-dinding yang dulu seolah mengejeknya dengan kenangan pahit, kini seakan membisikkan kata-kata kekuatan. Ini adalah wilayahnya. Ini adalah tempat perlindungannya. Dan ia adalah satu-satunya ratu di sini. Ia tahu mereka akan segera datang. Bima dan Ibu Santi pasti akan muncul di depan pintunya, tapi ia tidak takut. Untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi mereka tanpa air mata, tanpa keraguan, hanya dengan kebenaran. Menjelang malam, sekitar pukul 5 sore, sebuah mobil taksi online berhenti tepat di depan gerbang rumah Rina. Pintu belakang terbuka dan Bima muncul, diikuti oleh Ibu Santi. Penampilan mereka jauh dari kata baik. Rambut Bima acak-acakan. Kemeja yang ia kenakan kemarin kusut dan kotor. Wajah Ibu Santi kuyu karena kelelahan, tapi matanya masih menyimpan amarah yang membara. Mereka bergegas ke pintu depan. Bima, dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki, tidak repot-repot menekan bel. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci rumah, dan mencoba memasukkannya ke lubang kunci. Ia mendorongnya sekali. Tidak masuk. Ia mencoba lagi, sedikit lebih keras. Tetap tidak berhasil. Kenapa ini? Kuncinya macet, gerutunya, terus mencoba memaksa. Ibu Santi, yang kesabarannya sudah setipis kertas, mendorong putranya ke samping. Kamu tidak becus. Sini biar mama. Ia merebut kunci itu dan mencobanya sendiri. Hasilnya sama. Pasti dia kunci dari dalam. Sengaja dia. Rina, buka pintunya. Rina. Teriak Bima, menggedor-gedor pintu kayu itu dengan tinjunya. Suaranya menggema di lingkungan yang tenang itu. Beberapa tetangga yang sedang menyiram halaman mulai melirik dengan penasaran. Buka, Rina. Jangan jadi istri durhaka. Buka pintu ini atau aku dobrak, jerit Ibu Santi. Suaranya tinggi dan melengking. Tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Di dalam rumah, Rina mendengar semua keributan itu. Ia sedang duduk di sofa, menyeruput secangkir teh hangat. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, tapi tangan yang memegang cangkir itu tetap stabil. Ia sudah menduga ini, ia menarik napas dalam-dalam, meletakkan cangkirnya di meja, dan berjalan dengan tenang ke sebuah jendela di lantai 2, tepat di atas pintu utama. Ia menyibakkan gorden secukupnya untuk melihat pemandangan di bawah. Sebuah pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Suaminya dan ibu mertuanya, dua orang yang telah meremehkannya begitu lama, kini tampak seperti gelandangan yang memohon untuk diizinkan masuk ke rumah mereka sendiri. Merasa diabaikan, Bima semakin marah. Ia menendang pintu beberapa kali. Rina, aku bilang buka. Ini rumahku juga, aku punya hak di sini.
Saat itulah Rina memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Ia membuka jendela perlahan. Suara derit kecil itu langsung menarik perhatian Bima dan Ibu Santi. Mereka mendongak. Mata mereka terbelalak kaget melihat Rina berdiri di sana, menatap mereka dari atas dengan ekspresi tenang yang tak terbaca. "Oh, akhirnya kamu tunjukkan juga mukamu, perempuan tidak tahu malu," sembur Ibu Santi, menunjuk-nunjuk Rina. "Turun ke sini dan buka pintunya, mau bikin tontonan tetangga." "Hah?" Rina tidak menanggapi amukan ibu mertuanya. Matanya terpaku pada Bima. "Apa katamu tadi, Bima? Ini rumahmu juga?" tanyanya. Suaranya jernih dan tenang di tengah kekacauan. "Tentu saja, aku suamimu, kepala keluarga," teriak Bima, mencoba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Rina tersenyum kecil dan dingin. "Maaf, aku harus koreksi. Pertama, kamu tidak akan lama lagi menjadi suamiku. Kedua, rumah ini, dari fondasi sampai atapnya, dibeli dengan uangku. Nama di sertifikatnya adalah Rina Anindita. Namamu tidak ada di sana, jadi, kamu tidak punya hak apapun di sini." Kata-kata yang diucapkan dengan begitu tenang dan faktual itu menghantam Bima seperti pukulan fisik. Wajahnya memucat. Ia tahu Rina benar. Ia tidak pernah menyumbang sepeser pun untuk cicilan rumah itu. "Jangan dengarkan dia, Bima. Dia cuma mau menakut-nakutimu," desis Ibu Santi. Meskipun dalam hatinya ia juga tahu itu adalah kebenaran, Rina mengabaikannya. "Kalian tidak bisa masuk," lanjutnya. "Aku sudah mengganti kuncinya tadi malam." "Apa? Kamu ganti kunci? Kamu mengusir kami?" raung Bima, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Aku tidak mengusir kalian," jawab Rina dengan sabar, seolah menjelaskan pada seorang anak kecil. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kalian yang memilih untuk pergi. Ingat kemarin di KM 82? Kamu yang meminta cerai. Aku hanya mengabulkan keinginanmu." Ibu Santi mulai menangis dengan dramatis. "Ya Tuhan, anakku. Lihat bagaimana istrimu memperlakukanmu. Setelah semua yang kami berikan padanya, begini balasannya. Menantu tidak tahu diuntung." Rina nyaris tertawa. Apa yang telah mereka berikan padanya? Sakit hati, beban finansial, hinaan. "Sebaiknya kalian berdua pergi," kata Rina, nadanya mengeras. "Sebelum aku panggil satpam untuk mengusir kalian dari kompleks ini." Ancaman itu membuat mereka berhenti. Keamanan di perumahan elit ini terkenal ketat. Dipermalukan di depan tetangga sudah cukup buruk. Diseret oleh satpam akan menjadi bencana. Melihat keraguan mereka, Rina melangkah masuk. Beberapa menit kemudian, ia muncul kembali di pintu depan. Ia tidak membukanya lebar-lebar, hanya cukup untuk mendorong keluar 2 koper besar dan sebuah tas ransel. Ia meletakkannya di teras, tepat di kaki mereka. "Apa ini?" tanya Bima, bingung. "Barang-barangmu. Semua pakaian dan barang pribadimu. Sudah aku kemasi. Setidaknya yang penting-penting. Sisanya bisa diatur untuk diambil melalui pengacaraku," jelas Rina. Tindakan itu, pengemasan barang-barang mereka, adalah pukulan terakhir. Itu adalah bukti nyata bahwa ini bukan lagi gertakan. Ini adalah akhir. Bima menatap koper-koper itu, lalu ke wajah dingin Rina. Semua sisa amarahnya seakan menguap, digantikan oleh kepanikan yang membekukan. "Rina, tolong jangan begini." Suaranya melembut, berubah menjadi rengekan. "Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Aku emosi kemarin." "Sudah terlambat untuk minta maaf, Bima," balas Rina. "Emosimu kemarin hanya menunjukkan apa yang sebenarnya ada di hatimu selama ini." Bima mencoba meraih tangan Rina, tapi Rina mundur selangkah, pintu menjadi penghalang fisik di antara mereka, "Dan untuk memastikan kamu tidak bisa menggangguku lagi," kata Rina, sambil mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan layarnya. "Rekening bersama kita sudah dibekukan. Semua kartu kredit tambahan atas namamu sudah diblokir. Dan nomormu? Sepertinya paket datamu sudah habis." "Ya, karena tagihannya atas namaku juga." Bima secara naluriah merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Gagal. Koneksi internetnya mati. Ia mencoba menelepon. Tidak ada sinyal.
Ia benar-benar terputus. Terisolasi. Pukulan itu sangat telak. Wajahnya berubah dari panik menjadi putus asa total. Ia menatap Rina dengan tatapan memohon. Rina, lalu aku harus bagaimana? Untuk pertama kalinya, Rina merasakan sedikit getaran di hatinya. Bukan kasihan, tapi sisa-sisa dari wanita yang pernah mencintainya. Ia menarik napas dan mengeraskan hatinya kembali. Itu bukan masalahku lagi, Bima. Kamu laki-laki dewasa. Kamu kepala keluarga, kan? Pikirkan sendiri. Dengan itu, Rina menutup pintu. Ia tidak membantingnya. Ia menutupnya perlahan dan tegas. Suara kunci grendel baru yang diputar dari dalam terdengar benar-benar final. Di luar, Bima dan Ibu Santi hanya bisa berdiri di sana, terpana, dipermalukan, terusir, dan terputus dari semua sumber daya. Mereka dikelilingi oleh koper-koper berisi barang-barang mereka, terdampar di depan sebuah rumah yang tidak akan pernah bisa mereka masuki lagi. Langit semakin gelap, dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Mereka tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang, dan tidak punya apa-apa selain satu sama lain. Dari balik tirai, Rina mengawasi mereka. Ia melihat Bima akhirnya duduk di salah satu koper, kepalanya terkubur di antara kedua tangannya. Ibu Santi mondar-mandir dengan bingung sebelum akhirnya duduk di sebelah putranya. Mereka tampak kecil dan kalah. Rina tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Bebannya telah terangkat. Ia berpaling dari jendela dan pemandangan di luar. Ia berjalan menuju tengah ruang tamunya, yang kini terasa begitu luas dan damai. Pertempuran pertama telah dimenangkan. Ia tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tapi ia tidak takut. Ia sudah siap. Malam itu, Bima dan Ibu Santi tidak punya pilihan lain selain menelepon satu-satunya kerabat yang mungkin mau menampung mereka, Ratih, adik perempuan Ibu Santi. Setelah negosiasi dramatis soal ongkos dengan sopir taksi yang mereka panggil menggunakan telepon satpam, mereka tiba di rumah Tante Ratih di sebuah lingkungan padat di pinggiran Jakarta. Rumah itu 180 derajat berbeda dari rumah Rina. Kecil, penuh sesak, dan pengap. Begitu pintu terbuka, Ibu Santi melancarkan sandiwaranya. Ia meraung-raung, memeluk adiknya seolah baru saja selamat dari bencana. Bima berdiri di belakangnya, wajahnya topeng korban yang menyedihkan. Di ruang tamu mungil, di atas sofa yang sudah usang, kampanye propaganda dimulai. Kamu harus tahu, Ratih, isak Ibu Santi, suaranya bergetar. Menantuku, si Rina itu, hatinya seperti setan. Dia mengusir kami, Ratih. Mengusir kami dari rumah kami sendiri seperti anjing liar. Tante Ratih, seorang wanita sederhana yang selalu memandang kagum pada kakak dan keponakannya karena gaya hidup mereka yang tampak glamor, terkejut. Ia memberikan segelas air untuk kakaknya. Mengusir kalian? Apa yang terjadi? Masalahnya dia jadi perempuan sombong, sela Bima cepat mengambil alih narasi. Sejak karirnya menanjak, dia lupa daratan. Dia tidak menghormati aku sebagai suaminya. Mama coba memberinya nasihat baik-baik, dia malah meledak. Puncaknya kemarin karena masalah sepele di mobil, dia tega menurunkan aku dan Mama di tengah jalan tol. Bima dengan mudahnya menghilangkan bagian di mana ia menuntut cerai. Ia melukiskan Rina sebagai monster tak berperasaan yang akan menelantarkan suami dan ibu mertuanya yang sudah tua di tempat berbahaya. Dia pikir karena dia yang punya uang, dia bisa seenaknya. Dia lupa kodratnya sebagai istri, tambah Ibu Santi, menyeka air mata palsu. Rumah itu, mobil itu, semua membuatnya buta. Dia tidak mau punya anak karena takut mengganggu kariernya. Dia itu salah satu perempuan modern yang sudah gila. Ratih, kasihan sekali anakku, punya istri seperti itu. Cerita itu, campuran setengah kebenaran dan kebohongan total, meyakinkan bagi Tante Ratih dan suaminya, Om Budi, yang juga ikut mendengarkan. Mereka hanya melihat permukaannya, mereka melihat Bima yang selalu tampil necis dengan barang-barang mahalnya. Mereka melihat Ibu Santi yang sering membual di acara keluarga tentang betapa sukses menantunya. Mereka tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya membayar semua kemewahan itu. Malam itu juga, berita tentang perilaku mengerikan Rina menyebar seperti api. Dimulai dari telepon Tante Ratih ke beberapa kerabat,
Lalu cerita itu masuk ke grup WhatsApp keluarga besar Miller. Pesan-pesan mulai bermunculan satu persatu seperti rentetan tembakan. Ya ampun. Serius ini? Rina melakukan itu? Perempuan zaman sekarang, punya uang sedikit saja sudah lupa diri. Kasihan Bima dan Bu Santi. Turut prihatin. Rina harusnya bersyukur punya suami sabar seperti Bima. Tidak punya sopan santun. Mertua itu kan sama seperti ibu sendiri. Rina, yang baru saja selesai mandi air hangat dan hendak tidur, merasakan ponselnya bergetar tanpa henti. Ia melirik layarnya. Puluhan notifikasi dari grup WA keluarga yang sudah lama tidak ia buka. Rasa penasaran mengalahkannya dan ia membuka aplikasi itu, dan di sanalah itu. Pembunuhan karakternya sedang terjadi secara real time. Ia membaca setiap pesan dengan hati yang secara mengejutkan tidak lagi sakit. Ia hanya merasa lelah, betapa mudahnya orang-orang ini menghakiminya tanpa mendengar sisinya. Betapa cepatnya mereka memihak narasi yang paling dramatis. Tak lama kemudian, sebuah telepon masuk dari Pak De Robert, kakak tertua dari ayah Bima, sesepuh yang paling dihormati di keluarga. Rina menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Halo, Pak De Robert. Rina, Pak De dengar kabar yang tidak enak dari Ratih. Apa benar kamu mengusir Bima dan ibunya dari rumah? Suara di seberang sana berat dan menuntut. Saya tidak mengusir mereka, Pak De. Saya meminta mereka untuk meninggalkan rumah saya, jawab Rina, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Apa bedanya? Itu kan rumah kalian bersama. Kalau pernikahan ada masalah, ya diselesaikan. Bukan main usir-usiran. Ini aib. Aib bagi seluruh keluarga besar. Pak De, masalah ini terlalu rumit untuk diselesaikan dengan mudah, kata Rina, suaranya tetap tenang. Tidak ada yang rumit. Sebagai istri, kamu yang harusnya mengalah, turunkan sedikit egomu. Minta maaf pada suamimu, pergi jemput dia dan ibunya. Jangan diperpanjang. Kasihan mereka harus tinggal di tempat Ratih yang sempit itu. Rina terdiam sejenak. Ia membayangkan dirinya melakukan itu menjemput mereka, membawa mereka kembali ke rumah, dan semuanya akan kembali seperti semula. Ia akan kembali menjadi sapi perah, pelayan, sasaran hinaan. Perutnya mual memikirkannya. Saya tidak bisa melakukan itu, Pak De. Keputusan saya sudah final, jawabnya tegas. Rina, jangan keras kepala begitu. Apa kamu mau jadi janda, jadi bahan omongan orang? Pikirkan baik-baik. Suara Pak De Robert meninggi. Terima kasih atas nasihatnya, Pak De, tapi ini hidup saya yang menjalaninya. Saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Selamat malam. Rina menutup telepon sebelum Pak De Robert sempat membalas. Tangannya sedikit gemetar. Melawan arus dari seluruh keluarga besar membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Ia mematikan notifikasi dari grup WA itu dan melempar ponselnya ke sofa. Ia butuh udara. Tepat saat itu, telepon lain masuk. Kali ini dari Wulan, adiknya. Rina ragu, takut akan ceramah lain, tapi akhirnya ia menjawab. Mbak Rina, Mbak nggak apa-apa. Suara Wulan penuh kekhawatiran. Bukan penghakiman. Iya, Wul. Mbak nggak apa-apa, jawab Rina, suaranya sedikit serak. Aku nggak percaya semua omong kosong di grup keluarga itu. Aku tahu ceritanya lebih dari itu. Mbak yakin nggak apa-apa? Butuh ditemani? Mendengar kata-kata sederhana itu, pertahanan Rina goyah. Setetes air mata mengalir di pipinya. Air mata rasa syukur. Di tengah badai penghakiman, ada sebuah tangan yang terulur padanya. Mbak nggak apa-apa. Sungguh. Cuma lelah saja, bisiknya. Istirahat ya Mbak, jangan pikirin omongan mereka. Aku di pihak Mbak, kalau butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Serius. Telepon itu seperti balsam yang menyejukkan luka. Rina sadar ia tidak sepenuhnya sendirian. Dukungan adiknya memberinya kekuatan baru. Ia tidak akan membiarkan kampanye propaganda keluarga mereka menghancurkannya. Ia harus bergerak, mengambil langkah nyata untuk melindungi dirinya. Keesokan paginya, setelah semalam penuh gejolak emosi, Rina berdandan lebih profesional dari biasanya. Ia mengenakan blazer terbaiknya, dan memoles sedikit riasan untuk menyembunyikan kelelahannya.
Ia punya janji penting. Ia mengendarai mobilnya ke sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Di lobi, ia membaca papan nama sebuah firma hukum, Situmorang, rekan. Ia telah membuat janji dengan Rebecca Situmorang, seorang pengacara wanita yang direkomendasikan oleh seorang teman, yang terkenal tajam dan berspesialisasi dalam kasus perceraian dan hak-hak perempuan. Di dalam kantor berwarna krem yang sejuk, Rina duduk berhadapan dengan Ibu Rebecca, seorang wanita berusia akhir 30-an dengan mata yang cerdas dan empatik. Baik, Ibu Rina, silakan ceritakan apa yang terjadi. Ibu Rebecca memulai dengan lembut, dan Rina menceritakan semuanya. Ia mulai dari awal pernikahannya, tentang pekerjaan Bima yang tidak pernah bertahan lama, tentang bagaimana ia perlahan mengambil alih semua tanggung jawab finansial. Ia menceritakan tentang kekerasan verbal dari ibu mertuanya, tuntutan mereka yang tidak masuk akal. Ia menceritakan tentang masalah kesuburannya yang dijadikan senjata untuk melawannya. Ia menyajikan bukti-bukti yang telah ia siapkan, slip gajinya selama 5 tahun terakhir, rekening koran, bukti pembayaran cicilan rumah dan mobil, bahkan beberapa tagihan kartu kredit Bima yang ia bayar. Ibu Rebecca mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan, wajahnya menunjukkan pemahaman yang mendalam. Akhirnya, Rina mencapai puncak ceritanya. Insiden di kilometer 82. Suami saya yang menuntut cerai, Bu Rebecca. Jadi saya kabulkan permintaannya, Rina mengakhiri. Ibu Rebecca mengangguk perlahan. Ia menatap Rina dengan kekaguman. Anda wanita yang sangat kuat, Rina. Dan Anda melakukan hal yang benar dengan datang ke sini. Ibu Rebecca kemudian menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan mereka ambil. Mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, menyiapkan semua bukti kepemilikan aset untuk sidang pembagian harta, yang menurutnya akan menjadi kemenangan yang sangat mudah bagi Rina. Ia juga menyarankan untuk mengajukan perintah perlindungan terhadap segala bentuk intimidasi. Mereka akan mencoba menekan Anda secara psikologis melalui keluarga, mungkin bahkan teman. Anda harus kuat. Mulai sekarang, biarkan saya yang menangani semua komunikasi terkait masalah ini. Jangan terlibat dengan mereka secara langsung, saran Ibu Rebecca. Meninggalkan kantor hukum itu, Rina merasa separuh beban di pundaknya terangkat. Ia tidak lagi berjuang sendirian. Sekarang ia punya perisai hukum, ia punya amunisi berupa fakta dan bukti. Propaganda murahan mertuanya tidak akan lagi mempan padanya. Ia menandatangani surat kuasa, memberikan Ibu Rebecca wewenang penuh untuk mewakilinya. Perang mungkin baru saja dimulai, tapi ia sudah memiliki seorang jenderal yang brilian di pihaknya, dan itu lebih dari cukup. Hidup di rumah Tante Ratih adalah neraka bagi Bima. Ia harus berbagi kamar sempit dengan dua sepupunya yang masih remaja. Tidak ada AC, hanya kipas angin kotak yang berisik mengedarkan udara panas. Tidak ada privasi. Setiap hari, ia harus mendengarkan komentar-komentar sinis Tante Ratih tentang tagihan listrik yang naik atau persediaan beras yang cepat habis. Ibu Santi pun tidak lebih baik. Statusnya sebagai kakak ipar yang kaya dan dihormati telah lenyap. Sekarang ia hanyalah pengungsi yang membebani. Ia tidak bisa lagi memerintah orang. Di rumah adiknya, ia harus membantu pekerjaan rumah, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Bima semakin frustrasi. Uang yang ia pinjam dari sepupunya hampir habis. Ia tidak punya sumber penghasilan. Harga dirinya hancur lebur. Dalam keputusasanya, ia teringat satu-satunya aset yang ia pikir masih ia miliki. Kartu asnya, seorang wanita bernama Jessica. Jessica adalah seorang resepsionis di gym kelas atas yang biasa ia datangi dengan keanggotaan yang dibayar oleh Rina, tentu saja. Ia muda, cantik, dan sepertinya memujanya. Bima sering mentraktirnya makan siang atau membelikannya hadiah-hadiah kecil, membangun citra dirinya sebagai eksekutif muda yang sukses dan mapan. Jessica adalah alasan mengapa ia begitu percaya diri menuntut cerai. Dalam fantasinya, ia akan menceraikan Rina, mendapatkan setengah dari kekayaannya, dan memulai hidup baru yang menyenangkan dengan Jessica. Dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya, Bima menelepon Jessica dari telepon Tante Ratih. Halo, Jessica, ini aku, Bima. Maaf ya, aku menghilang. Ponselku lagi bermasalah.
Ia memulai dengan kebohongan. Oh, hai, Bima. Aku kira kamu kemana? Suara manis Jessica di seberang sana langsung membangkitkan semangatnya. Ada urusan keluarga sedikit. Hei, kamu sibuk sore ini? Ketemuan yuk, ada hal penting yang mau aku sampaikan. Kebetulan shiftku selesai lebih awal. Aku bisa. Mau ketemu di mana? Bima berhenti sejenak. Ia tidak bisa membawanya ke kafe mewah seperti biasa. Ia tidak punya uang. Otaknya berputar. Gimana kalau di food court mall? Aku lagi ngidam soto, nih. Ia mencoba membuatnya terdengar santai. Oke, boleh. Sore itu, Bima meminjam beberapa puluh ribu dari ibunya, dengan alasan untuk wawancara kerja. Ia menempuh perjalanan panjang dan melelahkan dengan bus kota yang penuh sesak. Pria yang terbiasa mengendarai SUV nyaman itu kini harus berdesak-desakan dengan orang asing, mencium campuran bau keringat dan makanan jalanan. Itu adalah tamparan realitas pertama. Ia tiba di mall lebih dulu, memilih meja di sudut, memesan segelas es teh, dan menunggu dengan gugup. Tak lama, Jessica tiba, tampak modis seperti biasa. Ia duduk di seberangnya dengan senyum manis. Jadi, apa yang penting itu? Tanyanya. Bima berdeham. Jess, aku mau jujur sama kamu. Aku belum cerita banyak tentang situasiku. Jessica mengangkat alisnya, tertarik. Sebenarnya, aku sudah menikah, kata Bima, dengan cepat melanjutkan sebelum Jessica bisa bereaksi. Tapi pernikahanku di ujung tanduk. Aku dan istriku sudah pisah rumah. Kami sedang proses cerai. Jessica terdiam, mencerna. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, lebih seperti rasa ingin tahu. Oh. Kenapa kalian cerai? Dia terlalu terobsesi dengan kariernya. Kami sudah tidak sejalan lagi. Dia tidak bisa memberiku apa yang aku butuhkan sebagai suami, kata Bima, memainkan peran korban lagi. Dan sejujurnya, salah satu alasan aku siap move on adalah karena aku sudah menemukan seseorang yang lebih baik. Seseorang yang benar-benar mengerti aku. Ia menatap Jessica dengan penuh arti. Jessica tampak tersipu. Maksudmu aku? Bima mengangguk. Iya, kamu. Setelah perceraian ini selesai, aku mau kita mulai sesuatu yang serius, Jess. Senyum di wajah Jessica melebar. Fantasinya tentang hidup nyaman dengan pria mapan sepertinya akan menjadi kenyataan. Perceraiannya bakal lama? Gimana dengan, kamu tahu, harta gono gininya? Dan disinilah, Bima membuat kesalahan fatal. Didorong oleh ego dan keinginan untuk pamer, ia mulai membual. Oh, tidak akan lama. Dan jangan khawatir soal aset, semuanya atas nama kami berdua. Rumah, mobil, tabungan. Pengadilan akan membaginya secara adil. Aku akan dapat bagianku. Kita bisa pakai itu untuk memulai hidup baru kita bersama. Jessica mengangguk, matanya berbinar. Tapi sebagai wanita pragmatis, ia butuh kepastian lebih. Rumah yang kamu tinggali itu besar banget, ya? Di mana lokasinya? Tanyanya santai. Di Puri Kencana. Tapi untuk sementara, selama proses cerai ini, aku tinggal di rumah tanteku dulu, biar situasinya adem, jawab Bima, mencoba terdengar bijak. Kerutan kecil muncul di dahi Jessica. Oh, begitu. Jadi sekarang kamu tidak tinggal di rumah itu? Dan mobilnya, kamu yang pakai, kan? Mobilnya dipegang dia dulu. Tahu kan, biar adil, katanya. Jadi aku naik angkutan umum dulu sebentar. Lebih santai, tidak macet, jelas Bima, senyumnya terasa kaku. Lonceng alarm mulai berbunyi di kepala Jessica, ceritanya terdengar janggal. Pria kaya yang akan mendapat harta gono gini besar tapi saat ini menumpang di rumah tantenya dan naik bus. Jadi, kamu sekarang kerja di mana, Bima? Katanya kamu mau keluar dari perusahaan lamamu. Iya, ini lagi proses wawancara di beberapa tempat. Sebentar lagi juga dapat yang baru. Tenang saja, kata Bima. Keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Jessica menatapnya lekat-lekat. Ia tidak bodoh. Ia bisa melihat kecemasan di mata Bima. Topeng pria sukses yang ia kenakan mulai retak. Maaf ya banyak tanya, tapi biar jelas saja, jadi sekarang kamu nggak punya uang, nggak punya mobil, dan tinggal di rumah tantemu, tanyanya belak-belakan.
Pertanyaan itu menelanjangi Bima. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Yah, untuk sementara situasinya begitu. Tapi ini hanya sementara, Jess. Setelah cerai selesai, semuanya akan kembali normal. Bahkan lebih baik. Bima mencoba terdengar meyakinkan, tapi suaranya putus asa. Jessica bersandar di kursinya. Senyum manisnya hilang, digantikan oleh ekspresi datar. Ia sudah mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Bima bukanlah pangeran berkuda putih. Ia adalah seorang pengangguran pemalas yang baru saja diusir dari rumah istrinya. Semua kemewahan yang ia pamerkan bukanlah miliknya. Oh, begitu, katanya singkat. Ia melirik jam tangannya. Ya ampun, maaf banget. Aku lupa sama sekali ada janji sama teman. Aku harus pergi. Ia bahkan tidak menunggu jawaban Bima. Ia berdiri, merapikan pakaiannya. Jess, tunggu. Kita belum selesai bicara, pinta Bima. Ikut berdiri. Jessica menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku rasa kita sudah selesai, Bima. Semoga berhasil dengan perceraianmu. Dengan itu, Jessica berbalik dan berjalan cepat, meninggalkannya sendirian di food court yang ramai. Bima merosot kembali ke kursinya, kalah. Ia menatap es tehnya yang tinggal setengah. Rasa manisnya kini terasa seperti abu. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah membuang Rina, wanita yang memberinya segalanya, demi mengejar fantasi kosong bersama Jessica. Sekarang fantasi itu hancur, dan ia tidak punya apa-apa lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, mobilnya, kenyamanannya, harga dirinya, dan bahkan selingkuhannya. Semua hilang dalam waktu kurang dari 48 jam. Semua karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Duduk sendirian di meja itu di bawah lampu neon yang terang, Bima akhirnya mulai menyadari betapa dalam lubang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam ritme yang tenang dan produktif bagi Rina. Setelah guncangan awal dan badai propaganda dari keluarga Bima mereda terutama setelah pengacaranya mengirimkan surat somasi halus kepada kerabat yang paling vokal, ia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ritme yang didikte oleh keinginannya sendiri, bukan oleh tuntutan dan keluhan orang lain. Rumahnya, yang dulu terasa seperti hotel bintang 5 bagi suami dan ibu mertuanya, perlahan berubah menjadi tempat perlindungan bagi jiwanya. Ia mulai dengan hal-hal kecil. Ia memindahkan sofa besar, tempat favorit Bima untuk bermalas-malasan, ke sudut yang kurang menonjol. Sebagai gantinya, ia meletakkan kursi baca yang nyaman dan rak buku tinggi di dekat jendela, mengisinya dengan novel-novel yang sudah lama ia beli tetapi tidak pernah sempat ia baca. Ia masuk ke kamar tidur, membuka sisi lemari Bima yang kini kosong, dan mencium bau apek yang samar. Tanpa ragu, ia membersihkan seluruh ruang itu, menyemprotnya dengan disinfektan beraroma lavender, dan mengubahnya menjadi tempat penyimpanan koleksi tas dan syalnya. Ruang yang dulu menjadi simbol kemalasan dan rasa berhak, kini menjadi simbol penghargaan diri. Suatu akhir pekan, didorong oleh dorongan yang lama terpendam, ia pergi ke sebuah toko peralatan seni. Ia berdiri lama di depan deretan kanvas kosong dan cat akrilik. Ia teringat bahwa dahulu kala, sebelum menikah, ia suka melukis. Lukisannya memang amatir, tetapi proses mencampur warna dan menggoreskan kuas di kanvas selalu memberinya kedamaian. Ia berhenti total setelah Bima mengejek karyanya. Ini gambar apa sih? Abstrak nggak jelas. Mending kamu pakai waktumu untuk belajar masak yang benar, katanya saat itu. Sekarang, tidak ada yang akan mengejeknya. Ia membeli satu set peralatan melukis lengkap. Sesampainya di rumah, ia menggelar koran bekas di lantai ruang tamu yang luas, memasang kanvas di atas kuda-kuda, dan memutar musik instrumental yang lembut. Ia mulai melukis. Ia tidak punya rencana, tidak ada konsep, ia hanya menuangkan emosinya ke atas kanvas. Biru gelap untuk rasa sakitnya, merah menyala untuk amarahnya, kuning cerah untuk harapannya, dan putih untuk awal barunya. Ia melukis selama berjam-jam, lupa waktu, lupa makan, sampai tangannya berlepotan cat warna-warni. Ketika ia mundur untuk melihat hasilnya, ia tidak melihat sebuah mahakarya, ia melihat sebuah kekacauan yang indah.
Ia melihat jiwanya yang sedang dalam proses penyembuhan. Ia tersenyum. Proses menemukan kembali dirinya tidak terbatas di rumah. Ia mulai membuka diri pada lingkaran pertemanan yang sempat ia abaikan. Suatu malam, ia menerima undangan makan malam dari dua sahabat lamanya, Dina dan Sarah. Mereka adalah sahabat karibnya sejak kuliah yang perlahan menjauh karena Rina terlalu sering membatalkan janji untuk mengakomodasi Bima atau ibu mertuanya. Mereka bertemu di sebuah restoran Italia yang nyaman. Saat Rina menceritakan apa yang terjadi, tanpa drama, hanya fakta, ia disambut dengan dukungan penuh dari mereka. Akhirnya, Rin, jujur, kami sudah menahan diri bertahun-tahun, kata Dina, sambil meremas tangan Rina. Kami lihat kamu banting tulang sendirian sementara dia cuma ongkang-ongkang kaki. Kami tidak mau bilang apa-apa, takut menyinggungmu. Betul. Waktu kamu cerita dia menolak program kesuburan dan malah menyalahkanmu, aku langsung tahu dia itu tidak beres. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik, Rin. Atau bahkan lebih baik lagi, kamu pantas mendapatkan dirimu kembali seutuhnya, timpal Sarah. Malam itu, mereka tidak hanya bernostalgia. Mereka tertawa sampai sakit perut, membicarakan segala hal dari film baru hingga gosip kantor. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rina merasa menjadi bagian dari sesuatu yang tulus. Sebuah percakapan di mana ia tidak perlu berjingkat-jingkat di sekitar perasaan orang lain atau menyensor kata-katanya, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Saat ia pulang, pipinya pegal karena terlalu banyak tersenyum. Energi positif ini menular ke kehidupan profesionalnya. Di kantor, rekan-rekannya menyadari perubahan pada Rina. Ia tampak lebih cerah, lebih sering tersenyum, dan lebih fokus. Beban mental yang selama ini membelenggunya telah hilang, memungkinkan pikirannya bekerja dengan lebih jernih dan kreatif. Dalam sebuah rapat penting untuk mengajukan proyek baru, Rina tampil cemerlang. Ia mempresentasikan ide-idenya dengan percaya diri, menjawab setiap pertanyaan dengan tajam dan lugas. Konsep-konsepnya yang segar dan inovatif membuat para klien terkesan. Bosnya, Pak Henderson, yang selama ini mengenal Rina sebagai karyawan yang kompeten tapi pendiam, menatapnya dengan rasa hormat yang baru dan mendalam. Presentasi yang luar biasa, Rina, puji Pak Henderson setelah rapat. Saya tidak tahu Anda punya api sebesar itu. Proyek ini milik Anda untuk dipimpin, kerjakan dengan baik. Pengakuan itu terasa seperti validasi termanis. Selama ini, Bima dan Ibu Santi mencoba membuatnya merasa bahwa pekerjaannya adalah hal yang negatif, sumber dari semua masalah pernikahan mereka. Sekarang ia melihat dengan jelas. Pekerjaannya bukanlah masalahnya, pekerjaannya adalah anugerah. Kariernya adalah miliknya. Hasil dari kerja keras dan kecerdasannya. Itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan, bukan disembunyikan. Terkadang, di tengah kebahagiaan barunya saat menikmati secangkir teh di pagi yang tenang, atau menyelesaikan lukisan baru, bayangan sekilas Bima dan Ibu Santi melintas di benaknya. Ia akan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan sekarang. Ia membayangkan kehidupan mereka yang sempit dan menyedihkan di rumah Tante Ratih. Ia membayangkan Bima frustrasi tanpa uang dan Ibu Santi tidak bisa lagi pamer pada teman-temannya. Secercah rasa kasihan akan muncul, tapi dengan cepat memudar. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa situasi mereka saat ini adalah akibat langsung dari tindakan mereka sendiri. Ia telah memberi mereka kesempatan selama bertahun-tahun. Ia telah berkorban sampai ia nyaris kehilangan dirinya sendiri. Sekarang adalah waktunya untuk menjadi egois demi kebahagiaannya sendiri. Rina menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah saat ia menurunkan mereka di jalan tol. Kebebasan sejati adalah proses yang terjadi setelahnya. Saat ia mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hidupnya dengan hal-hal yang ia cintai. Saat ia belajar memprioritaskan ketenangan pikirannya di atas segalanya. Saat ia bercermin dan melihat seorang wanita yang utuh, kuat, dan bahagia dengan caranya sendiri. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup. Ia akhirnya benar-benar hidup. Sementara Rina sedang membangun kembali dunianya, dunia Bima hancur berkeping-keping. Penolakan dari Jessica adalah titik terendahnya. Ia telah kehilangan satu-satunya jalan keluar yang ia bangun dalam fantasinya. Kini yang tersisa hanyalah realitas pahit, seorang pria pengangguran tanpa uang yang menumpang pada kerabat yang semakin hari semakin tidak ramah.
Tekanan datang dari segala sisi. Tante Ratih mulai melontarkan sindiran di meja makan. Jadi Bima, mau sampai kapan begini terus? Cari kerja sana. Kasihan ibumu, tidak enak menumpang lama-lama di sini. Setiap sindiran seperti cambuk bagi harga dirinya yang compang camping. Dalam keputusasaannya, hanya satu nama yang terus berputar di kepalanya, Rina. Ia harus mendapatkannya kembali. Bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Rina adalah tiketnya kembali ke kehidupan yang nyaman. Rina adalah jaring pengamannya. Ia memulai taktik pertamanya, rentetan pesan teks yang dikirim dari ponsel pinjaman sepupunya. Pesan pertama adalah penyesalan. Rina, aku minta maaf. Aku salah, aku emosi, aku kangen kamu. Pesan itu ditandai terbaca, tetapi tidak ada balasan. Ibu Rebecca telah menasihatinya untuk tidak menanggapi komunikasi pribadi apapun. Melihat pesannya diabaikan, Bima meningkatkan levelnya ke manipulasi emosional. Rina, ingat waktu kita pertama kali ke Kawah Putih, kita kehujanan dan makan jagung bakar, kita bahagia sekali waktu itu, apa kamu mau membuang semua kenangan itu begitu saja? Tetap tidak ada balasan. Frustrasi. Bima beralih ke taktik andalannya. Rasa bersalah. Aku dengar kamu bahagia sekarang. Baguslah. Tidak apa-apa, aku dan Mama menderita di sini. Mama sakit-sakitan, mikirin kamu terus. Tensi darahnya naik. Kalau terjadi apa-apa sama Mama, apa kamu bisa hidup tenang? Kali ini ia yakin akan berhasil. Ia tahu Rina punya rasa tanggung jawab terhadap orang tua. Ia menunggu dengan tegang balasan, tapi ponsel tetap sunyi. Rina tidak termakan umpan. Melihat putranya gagal, Ibu Santi memutuskan untuk turun tangan dengan sandiwara khasnya. Suatu sore, ia berbaring di tempat tidur, menutupi dirinya dengan selimut tebal, dan mulai mengerang pelan. Ia berpura-pura demam dan sesak napas. Ratih. Ratih. Panggilnya lemah saat adiknya masuk ke kamar. Tolong telepon Rina. Aku hanya mau bicara dengannya. Aku mau minta maaf sebelum aku pergi. Tante Ratih, meskipun jengkel, tidak tega melihat kakaknya sekarat dan akhirnya menelepon Rina. Rina sedang di tengah rapat saat ponselnya bergetar. Melihat nama Tante Ratih di layar, ia permisi keluar. Ia sudah mengantisipasi taktik semacam ini. Halo, Rina. Ini gawat. Ini Bu Santi, ibunya Bima. Beliau sakit parah, suara Tante Ratih panik. Dia panggil-panggil namamu terus. Panasnya tinggi. Napasnya sesak. Katanya mau ketemu kamu untuk minta maaf. Rina berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Instingnya mengatakan ini adalah sandiwara, tetapi sebagian kecil dirinya khawatir. Bagaimana jika ini sungguhan? Ia teringat nasihat Ibu Rebecca, tetap tenang, jangan emosional, tawarkan solusi logis, bukan kehadiran fisik. Tante Ratih, kalau memang beliau sakit parah begitu, tolong jangan ditunda. Bawa langsung ke UGD terdekat. Atau panggil ambulans, jawab Rina, suaranya tenang dan terkendali. Tapi Rina, beliau maunya ketemu kamu. Dokter yang bisa menolong orang sakit, Tante. Bukan saya, potong Rina dengan lembut tapi tegas. Soal biaya rumah sakit, Tante tidak perlu khawatir. Foto saja rincian tagihannya dan kirim ke pengacara saya, Ibu Rebecca. Saya akan tanggung semuanya. Yang penting beliau mendapat penanganan medis yang layak secepatnya. Tante Ratih terdiam. Tawaran Rina logis dan bertanggung jawab. Ia menunjukkan kepedulian dengan cara yang paling efektif dengan membayar pengobatan, tetapi ia dengan cerdik menolak untuk masuk ke dalam perangkap emosional mereka. Oh, ya sudah kalau begitu, Rina, kata Tante Ratih akhirnya, suaranya terdengar kecewa. Setelah telepon ditutup, penyakit dramatis Ibu Santi berakhir dengan antiklimaks. Rencananya agar Rina datang berlari, menangis, dan memohon maaf telah gagal total. Yang ia dapatkan hanyalah tawaran perawatan medis gratis, yang justru semakin mempertegas posisi Rina sebagai penyedia finansial, bukan menantu yang perasaannya bisa dimanipulasi. Merasa semua usaha halus dan manipulatif mereka menemui jalan buntu, Bima menjadi nekat. Jika ia tidak bisa mendapatkan simpati Rina, ia akan menghancurkan reputasinya. Ia akan mempermalukannya di depan semua orang.
Keesokan harinya, saat jam makan siang yang sibuk, Bima mendatangi gedung kantor Rina. Penampilannya tidak lagi seperti eksekutif muda. Pakaiannya lusuh, wajahnya tidak dicukur, dan matanya memancarkan keputusasaan yang liar. Ia mencoba masuk tetapi dihentikan oleh resepsionis dan satpam di lobi. "Bisa dibantu, Pak? Ada janji temu?" tanya resepsionis dengan sopan. "Saya mau bertemu Rina Anindita." "Dia istri saya," kata Bima dengan suara keras, menarik perhatian karyawan yang lalu lalang. "Maaf Pak, Ibu Rina sedang tidak bisa ditemui. Bapak bisa menunggu di sini," kata satpam, mencoba menenangkannya. Tapi Bima tidak mau tenang, ia mulai berteriak. "Rina, aku tahu kamu di dalam. Keluar, kita perlu bicara, jangan jadi pengecut." Keributan di lobi membuat resepsionis menelepon ke kantor Rina. "Bu, maaf mengganggu, tapi suami ibu ada di bawah membuat keributan." Jantung Rina berdebar kencang. Rasa takut dan malu menyelimutinya sejenak. Ia membayangkan semua rekan kerjanya menonton drama pribadinya. Tapi kemudian rasa takut itu digantikan oleh amarah yang dingin. Beraninya Bima membawa pertarungan mereka ke wilayahnya, tempat di mana ia membangun harga dirinya. Ia tidak akan bersembunyi. Ia menarik napas, merapikan blazernya, dan berkata pada resepsionis, "Terima kasih. Tolong minta 2 satpam untuk bersiaga. Saya turun sekarang." Rina berjalan keluar dari kantornya, kepala tegak, melewati tatapan penasaran rekan-rekannya. Ia menuruni eskalator dengan langkah mantap. Sesampainya di lobi, ia melihat Bima sedang berdebat sengit dengan satpam. "Bima," panggilnya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Bima berbalik. Melihat Rina, ia langsung memasang wajah memelas dan mencoba mendekatinya. "Sayang, akhirnya kamu turun. Aku cuma mau bicara. Tolong." Rina mengangkat tangannya, memberinya isyarat untuk berhenti. 2 orang satpam kini mengapitnya. "Pertama, jangan panggil aku sayang," katanya, suaranya rendah tapi tajam, tatapannya menusuk. "Kedua, ini kantorku, tempat kerjaku. Kamu tidak punya hak datang ke sini dan membuat keributan. Tapi aku suamimu." Teriak Bima, mencoba meraih simpati dari orang-orang yang menonton. "Urusan kita sebagai suami istri sedang ditangani oleh pengadilan. Semua komunikasi harus melalui pengacara masing-masing. Kamu tahu itu," balas Rina, suaranya tetap terkendali. "Aku minta kamu pergi sekarang, dengan tenang." "Tidak. Aku tidak akan pergi sebelum kamu bicara denganku." Bima menjadi histeris. "Kamu kejam sekali padaku, pada ibuku. Kamu mengusir kami." Rina menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri dengan berdebat denganmu di sini." Ia menoleh ke satpam di sampingnya. "Satpam, tolong antar bapak ini keluar dari gedung. Jika menolak, hubungi polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum." Kata-kata Rina yang dingin, logis, dan profesional membuat Bima tertegun. Ia mengira Rina akan menangis atau balas berteriak. Ia tidak siap menghadapi Rina yang baru ini, Rina yang begitu tenang, berkuasa, dan memegang kendali penuh. Saat kedua satpam maju untuk memegang lengannya, harga diri Bima hancur total. Dikalahkan dan dipermalukan di depan puluhan orang. Ia tidak melawan. Dengan postur lesu, ia membiarkan dirinya digiring keluar dari lobi yang megah itu. Rina mengawasinya sampai ia menghilang di balik pintu kaca. Ia kemudian berbalik, menatap sekilas rekan-rekannya yang masih terdiam, dan berkata dengan suara jelas, "Mohon maaf atas gangguannya." Lalu ia berjalan kembali menuju eskalator, punggungnya lurus sempurna, tidak menunjukkan getaran sedikit pun. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini adalah deklarasi perang terakhir. Mereka telah mencoba segalanya dan gagal. Kini satu-satunya tempat tersisa bagi mereka untuk bertemu adalah di pengadilan, dan Rina lebih dari siap. Hari sidang di pengadilan agama terasa seperti hari di mana langit akan bertemu dengan bumi. Udara di pengadilan terasa berat, pekat dengan doa-doa yang tak terucap, harapan yang hancur, dan pertarungan harga diri. Lorong-lorong pucat dipenuhi wajah-wajah tegang. Rina, mengenakan blazer biru dongker yang rapi dengan rambut disanggul modern, berjalan dengan langkah mantap di samping ibu Rebecca.
Ia tidak merasa gugup, ia merasa siap. Ini bukan lagi pertempuran emosional. Ini adalah pertempuran fakta. Dan fakta ada di pihaknya. Di seberang ruang tunggu, ia melihat mereka, Bima dan Ibu Santi. Penampilan mereka adalah cerminan dari kekalahan mereka. Bima mengenakan kemeja polo yang warnanya agak pudar. Wajahnya kuyu, dan tatapannya kosong. Ibu Santi, yang biasanya mengenakan perhiasan mencolok, kini tampak polos dengan kardigan sederhana dan tanpa riasan. Di samping mereka duduk seorang pengacara parubaya yang tampak lelah, yang sepertinya tahu ia sedang memperjuangkan kasus yang sudah pasti kalah. Mata mereka bertemu sejenak. Rina melihat kilatan kebencian di mata Ibu Santi dan campuran penyesalan dan amarah di mata Bima. Rina hanya membalas tatapan mereka dengan tatapan datar yang tenang sebelum berpaling. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan dengan mata. Biarkan dokumen yang berbicara. Sesi pertama adalah mediasi. Upaya terakhir dari pengadilan untuk mendamaikan mereka. Mereka duduk di sebuah ruangan kecil, berhadapan di seberang meja panjang dengan seorang hakim sebagai mediator. Baik, Bapak Bima dan Ibu Rina, mediator memulai dengan suara sabar. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari jalan tengah. Pernikahan adalah ikatan suci. Jika masih ada jalan untuk rujuk, alangkah baiknya jika itu ditempuh. Pengacara Bima, Pak Smith, langsung angkat bicara. Terima kasih, Yang Mulia. Klien saya, Bapak Bima, pada dasarnya tidak menginginkan perceraian ini. Beliau masih sangat mencintai istrinya. Kejadian belakangan ini hanyalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh emosi sesaat. Klien saya bersedia meminta maaf dan memperbaiki segalanya. Ibu Rebecca tersenyum tipis. Dengan segala hormat, Yang Mulia. Permintaan maaf dari pihak penggugat sudah terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Klien saya, Ibu Rina, telah menanggung tekanan batin dan eksploitasi finansial selama bertahun-tahun. Keputusan untuk bercerai sudah final dan tidak dapat ditawar. Melihat bahwa rujuk tidak mungkin, mediator beralih. Baiklah, jika perceraian tidak terhindarkan, mari kita diskusikan tentang harta gonogini. Disinilah pertunjukan sesungguhnya dimulai. Pak Smith mengeluarkan beberapa lembar kertas. Yang Mulia, selama 5 tahun pernikahan, klien saya dan istrinya telah memperoleh sejumlah aset. Di antaranya, sebuah rumah di perumahan Puri Kencana, sebuah mobil SUV, dan sejumlah tabungan. Menurut hukum, aset yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama dan harus dibagi secara adil. Bima duduk sedikit lebih tegak. Secercah harapan muncul di wajahnya. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Pak Smith melanjutkan, meskipun klien saya tidak bekerja secara formal selama beberapa tahun terakhir, beliau telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi rumah tangga. Beliau memberikan dukungan moral kepada istrinya dan menjaga keamanan serta kenyamanan rumah. Kontribusi non-materi ini juga harus diperhitungkan oleh pengadilan. Ruangan itu hening sejenak. Rina nyaris mendengus. Dukungan moral? Dukungan moral macam apa yang datang dalam bentuk hinaan dan kemalasan? Kemudian giliran Ibu Rebecca. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya membuka sebuah map tebal dan mulai meletakkan tumpukan dokumen di atas meja, satu persatu, dengan gerakan tenang dan metodis. Setiap tumpukan terasa seperti sebuah batu yang diletakkan di dada Bima. Dengan izin, Yang Mulia, Ibu Rebecca memulai, suaranya jernih dan tajam. Mari kita berbicara berdasarkan bukti, bukan asumsi. Ia menggeser dokumen pertama ke arah hakim. Ini adalah sertifikat hak milik rumah di Puri Kencana. Rumah ini dibeli 2 tahun sebelum pernikahan. Hanya ada satu nama di dalam akta, Rina Anindita. Rumah ini adalah harta bawaan, bukan harta gonogini. Mata Bima dan Ibu Santi terbelalak. Mereka tahu Rina yang membayarnya, tapi mereka tidak menyangka kedudukan hukumnya sejelas itu. Ibu Rebecca meletakkan dokumen kedua di atas meja. Ini adalah BPKB dan faktur pembelian mobil SUV. Mobil ini dibeli tunai 3 tahun lalu menggunakan dana dari bonus tahunan Ibu Rina. Semua catatan transaksi dan aliran dana dari rekening pribadi Ibu Rina terdokumentasi di sini. Nama di BPKB, Rina Anindita. Mediator memeriksa dokumen-dokumen itu, mengangguk perlahan.
Selanjutnya, kata Ibu Rebecca, meletakkan bundel paling tebal. Ini adalah rekapitulasi rekening pribadi Ibu Rina dan rekening bersama selama 5 tahun. Terlihat jelas bahwa 100% dana yang masuk ke rekening bersama berasal dari gaji Ibu Rina. Pengeluarannya mencakup semua kebutuhan rumah tangga, cicilan rumah, tagihan, asuransi, biaya pengobatan Ibu Santi, dan bahkan pengeluaran pribadi Bapak Bima, dari konsol game hingga tagihan barnya. Ibu Rebecca berhenti sejenak, membiarkan fakta-fakta itu meresap. Ia kemudian menatap Pak Smith. Pengacara Bapak Bima tadi menyebutkan dukungan moral. Maaf, tapi data yang kami miliki menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang ada adalah beban moral dan finansial. Klien saya tidak hanya bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia menghidupi gaya hidup suami dan ibu mertuanya. Gaya hidup yang jauh di luar kemampuan mereka. Wajah Bima pucat pasi. Ia menunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Ibu Santi di sampingnya menggigit bibir, tangannya terkepal di pangkuannya. Jadi, Yang Mulia, Ibu Rebecca menyimpulkan, klaim untuk pembagian aset 50,50 sama sekali tidak berdasar. Semua aset besar adalah milik klien saya seorang. Kami di sini hanya untuk meresmikan perceraian dan memastikan klien saya dapat melanjutkan hidupnya tanpa tuntutan tidak masuk akal lebih lanjut dari pihak penggugat. Mediator menatap Bima dan pengacaranya. Pak Smith, apakah Anda punya bukti untuk membantah dokumen-dokumen ini? Bukti kontribusi finansial dari klien Anda, misalnya, Pak Smith tergagap. Ia melirik Bima, yang hanya menggelengkan kepala dengan lemah. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka datang hanya dengan asumsi dan harapan kosong. Tidak ada, Yang Mulia, kata Pak Smith pelan. Mediator menghela napas. Baiklah, saya anggap mediasi ini gagal. Namun, mengingat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat, saya sangat menyarankan pihak penggugat untuk mempertimbangkan kembali tuntutannya. Jika ini berlanjut ke persidangan formal, hasilnya kemungkinan besar tidak akan berbeda. Itu adalah kekalahan total. Disampaikan dalam bahasa hukum yang sopan. Proses setelah itu berjalan cepat. Bima, yang telah kehilangan semua semangat juangnya, akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pihak Rina. Ia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari aset yang ada. Ia hanya berhak atas sisa barang-barang pribadinya dari rumah. Sebagai imbalannya, Rina melalui Ibu Rebecca, setuju untuk membayar nafkah idah yang nominalnya sesuai hukum untuk periode yang sangat singkat jumlah yang bahkan tidak cukup untuk menutupi sewa apartemen murah selama setahun. Ketika ketukan palu terakhir jatuh beberapa minggu kemudian, secara resmi membubarkan pernikahan mereka, Rina tidak merasakan luapan kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang mendalam. Sebuah bab dalam hidupnya telah resmi ditutup. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan, meninggalkan Bima dan Ibu Santi, yang duduk dengan lesu di sebuah bangku. Saat ia menghirup udara kota yang panas, ia merasa akhirnya bisa bernapas lega. Ia menatap Ibu Rebecca di sampingnya dan tersenyum tulus. Terima kasih banyak, Bu Rebecca. Sama-sama, Rina. Anda pantas mendapatkan ini, balas Ibu Rebecca, menjabat tangannya dengan erat. Rina berjalan ke mobilnya, ia tidak menoleh ke belakang, masa lalu telah usai. Di hadapannya ada jalan yang cerah dan terbuka, dan masa depan yang sepenuhnya miliknya. Pengadilan hanya mengkonfirmasi kebenaran yang sudah ia ketahui selama ini. Ia tidak kehilangan apapun. Ia hanya melepaskan sebuah beban mati. 1 tahun berlalu. Waktu mengalir seperti sungai yang lambat, menghanyutkan endapan luka dan kepahitan, menyisakan kejernihan dan kedamaian. Bagi Rina, tahun itu adalah sebuah renaissance, sebuah kelahiran kembali. Pada suatu Sabtu pagi, tidak ada alarm yang berbunyi nyaring. Ia terbangun oleh sinar matahari hangat yang menyelinap masuk melalui jendela besar kamarnya. Ia meregangkan tubuhnya di atas tempat tidurnya yang luas, merasakan ketenangan yang dulu begitu asing. Rumah itu sendiri kini terasa berbeda. Dinding-dindingnya tidak lagi menyimpan gema pertengkaran, melainkan alunan lembut musik jazz yang ia putar melalui speakernya. Setiap sudut membawa jejak kehidupan barunya. Di ruang tamu, lukisan-lukisan abstrak dan penuh warnanya tergantung rapi di dinding. Rak buku di dekat jendela kini penuh sesak. Di balkon, tanaman hias yang ia rawat sendiri tumbuh subur dan hijau.
Rumah itu kini bernapas bersamanya. Setelah menyeduh secangkir kopi hitam favoritnya, ia membawa laptopnya ke meja makan yang menghadap ke halaman belakang. Ia sedang merencanakan sesuatu yang telah lama ia impikan, perjalanan solo selama 3 minggu ke Jepang untuk menikmati musim gugur. Ia menjelajahi situs pemesanan tiket pesawat, membandingkan harga, dan membaca blog perjalanan dengan antusias. Dulu, perjalanan seperti ini adalah fantasi yang mustahil. Bima akan melarangnya, dengan alasan buang-buang uang atau tidak aman bagi wanita bepergian sendirian, padahal kenyataannya ia hanya tidak mau ditinggal mengurus dirinya sendiri. Sekarang tidak ada yang menahannya. Dunia adalah miliknya untuk dijelajahi. Kariernya juga bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah berhasil memimpin sebuah proyek besar tahun sebelumnya, ia telah dipromosikan menjadi manajer senior. Tanggung jawabnya lebih besar, tetapi ia menjalaninya dengan semangat baru. Ia tidak lagi bekerja keras untuk menghidupi parasit. Ia bekerja untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, untuk impiannya. Ia dihormati oleh timnya dan dihargai oleh atasannya. Ia telah menemukan suaranya tidak hanya sebagai seorang profesional, tetapi juga sebagai seorang pemimpin. Tentu saja, ia tidak selalu sendirian. Persahabatannya dengan Dina dan Sarah semakin erat. Adiknya, Wulan, menjadi orang kepercayaannya. Mereka adalah sistem pendukungnya yang tulus. Sesekali, seorang rekan kerja pria atau teman lama mencoba mengajaknya keluar. Ia menanggapinya dengan sopan, tetapi tidak terburu-buru. Hatinya masih dalam tahap penyembuhan akhir. Ia tidak trauma. Ia hanya lebih bijaksana. Ia tahu kebahagiaannya tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Jika seseorang datang suatu hari nanti, ia harus menjadi seorang mitra, bukan sebuah proyek. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk diselamatkan, ia mencari seseorang yang setara. Suatu sore di hari kerja, dalam perjalanan pulang dari kantor, mobilnya berhenti di lampu merah. Di tengah hiruk-pikuk pusat kota Jakarta, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Di sebuah halte bus yang ramai, di antara kerumunan orang yang menunggu, berdiri dua sosok yang sangat ia kenal. Ibu Santi dan Bima. Waktu seakan melambat bagi Rina. Ia melihat mereka dengan jelas. Ibu Santi tampak jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya lusuh, wajahnya lelah dan dipenuhi kekecewaan. Ia sedang mengomel, tangannya menunjuk-nunjuk lalu lintas dengan marah. Di sampingnya, Bima berdiri dengan bahu terkulai. Ia tidak lagi mengenakan kemeja bermerek. Ia mengenakan seragam biru yang agak pudar dari sebuah toko retail besar. Rambutnya tidak lagi ditata, dan wajahnya yang dulu tampan tampak kusam dan tidak bersemangat. Mereka tampak seperti dua orang asing yang dipaksa untuk bertahan hidup bersama. Sebuah bus kota yang penuh sesak berhenti di depan mereka. Mereka berdesak-desakan naik bersama penumpang lainnya. Rina melihat Bima nyaris tersandung saat mencoba naik. Pemandangan itu, pemandangan mantan suami dan mantan ibu mertuanya berjuang hanya untuk naik transportasi umum, tidak membangkitkan perasaan kemenangan di hati Rina. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang aneh. Mereka tampak begitu jauh, seperti karakter dari sebuah film yang sudah lama ia tonton dan lupakan. Ada secercah rasa kasihan, tetapi dengan cepat menguap, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam atas hidupnya sendiri. Nasib mereka bukan lagi tanggung jawabnya. Itu adalah konsekuensi murni dari pilihan yang telah mereka buat. Lampu berubah hijau, mobil di belakangnya membunyikan klakson. Rina tersentak dari lamunannya. Ia menekan pedal gas dan mobilnya melaju, meninggalkan pemandangan itu di kaca spionnya hingga lenyap sama sekali. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tetap menatap lurus ke depan. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rina berdiri di balkonnya. Ia menatap langit malam Jakarta yang dihiasi gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit. Angin malam membelai wajahnya dengan lembut. Ia teringat hari yang mengubah segalanya, hari di kilometer 82, keputusan paling gila dan paling menakutkan yang pernah ia buat. Dulu ia berpikir bahwa hari itu adalah hari di mana ia menghancurkan pernikahannya. Tapi sekarang ia tahu ia salah. Hari itu bukanlah hari kehancuran. Itu adalah hari penciptaan.
Ketika ia menepikan mobilnya di bahu jalan tol dan berkata, "Keluar," ia tidak sedang mengakhiri sesuatu. Ia sedang memulai sesuatu. Ia memulai proses membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Ia memulai perjalanan untuk menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Ia telah membebaskan dirinya sendiri. Dengan tangannya sendiri yang gemetar namun teguh, ia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. Ia bukan lagi sebuah rumah bagi mereka yang hanya ingin berteduh tanpa pernah mau membangun. Karena kini, ia sendiri telah menjadi rumah itu, sebuah rumah yang kokoh dan indah, hanya untuk dirinya sendiri. Dan di dalam rumah itu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati.